wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Enim, Bapak Abang Dari. Yang terhormat Kasih PPTU Puskesmas Tanjung Enim, rekan-rekan tim mutu, baik itu ketua tim mutu maupun anggota dari tiap Pokja yang alhamdulillah hari ini bisa hadir mengikuti pertemuan pertama rapat tim mutu Puskesmas Tanjung Enim tahun 2022. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Hari ini kita bisa berkumpul di Aula Puskesmas Tanjung Enim ini. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari di Puskesmas Tanjung Enim kita yang kita cintai ini. Agenda kita hari ini adalah melakukan pemaparan untuk semua Pokja yang ada di tim mutu. Kebetulan ini adalah tim mutu tahun 2022, di mana yang agendanya yaitu setiap anggota Pokja akan memaparkan rencana kegiatan dari tim mutu. Yang kedua adalah penilaian sasaran kinerja. Itu baru 50% dari target 100%. Sudah melaksanakan penilaian SKP untuk tahun 2021, dan untuk tahun 2022 ini baru beberapa yang dilakukan, terutama yang akan melakukan kenaikan pangkat, karena kita dikejar dengan banyaknya pelaporan awal tahun ya, misalnya untuk profil puskes dan segala macam. Untuk PU mungkin agak keteteran. Di samping dikejar juga kita dengan vaksinasi. Kemudian lagi pelaporan pajak pribadi tahun 2020 dan 2021 itu. Untuk 2022 pelaporan pajak itu kita buat bulan Maret. Yang 2022 ini bulan Maret, jadi masih 0%. Biasanya sampai dengan tahun 2023 sudah selesai semua. Kemudian penilaian standar kompetensi karyawan ini masih 0%, karena untuk tahun 2022 kita belum bisa melakukan mana-mana yang akan dilakukan peningkatan kompetensi dari kawan-kawan ya. Usulan kegiatan untuk pelatihan atau peningkatan kompetensi kami masih menunggu, dan bisa kita susun nanti sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Tempat untuk mengadakan pelatihan. Sedangkan bulan Januari ini sebagai tindak lanjut dari pelatihan tahun kemarin yang diikuti oleh Dr. Zalma, petugas pendaftaran dan rekam medis mengikuti in-house training dari 8 orang petugas yang bisa ikut 7. Melakukan survei indikator mutu layanan klinis, yang kedua melakukan survei keselamatan pasien, dan yang ketiga melakukan manajemen risiko dalam pelayanan klinis. Selama 2 hari ini sampel yang kita survei ada 52, yang lengkap 40, tidak lengkap 12. Jadi persentase yang didapat adalah 76,9%. Ya, ini adalah formulir IKP yang harus diketahui oleh masing-masing ruangan. Jadi bila ada kejadian insiden keselamatan pasien, masing-masing PJ ruangan yang tergabung dalam tim PMKP diharapkan meminta formulir ini dan mengisi secara detail kronologi yang terjadi di ruangan masing-masing, dilanjutkan dengan menggrading, ya, sehingga kita tahu tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh pasien. Oleh petugas ya. Kegiatan pengelolaan mutu KM di pertanian secara berkesinambungan yang akan menjamin pelaksanaan kegiatan mutu dan kinerja secara konsisten dan sistematis. Dan untuk tujuan khusus terinformasikannya pengukuran mutu KM di puskesmas secara berkesinambungan, memantau atau monitoring indikator mutu KM, terwujudnya peningkatan kemampuan kinerja UKM. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Ini satu kita pokok peningkatan kinerja itu rincian kegiatannya menetapkan indikator mutu UKM, menetapkan sasaran, menetapkan instrumen, melaksanakan pengukuran data yang dicapai dibandingkan dengan sasaran,
melakukan analisis, melakukan tindak lanjut. Kegiatan pokok yang kedua itu peningkatan pelaksanaan audit internal, mengaudit indikator mutu UKM secara kontinu, dan melaporkan ke tim mutu audit internal puskesmas jika hasil. Kedua, indikator mutu pelayanan UKM itu sering 12 indikator SPM ya. Terus yang ketiga, indikator mutu prioritas UKM itu adalah diambil dari beberapa program yang tidak tercapai di tahun lalu. Itu yang disepakati kemarin, itu diambil adalah imunisasi bocah. Persiapan, 2 pengumpulan data, 3 pengolahan data, 4 penyusunan laporan, dan kemudian terakhir penyampaian laporan. Next. Pengumpulan data diperoleh dari kuesioner dengan wawancara tatap muka atau dengan electronic survey. Pengolahan data berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Total responden yang disurvei pada bulan Januari ini sebanyak 100 orang, yaitu dari tanggal 12 sampai dengan 24 Januari 2022. Jumlah unsur kuesioner ada 92. Skala Likert dari masing-masing jawaban pilihan ganda yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Maka diperoleh dari ini rumus indeks kepuasan pelanggan, yaitu rata-rata unsur 1 sampai dengan unsur 9 dikali nilai penimbang, di mana nilai penimbang adalah nilai interpretasi kepuasan pelanggan, yaitu antara 25 sampai dengan 100. Maka hasil penilaian yang dikonversikan dengan nilai dasar 25. Jadi rumus IKP rata-rata unsur 1 sampai dengan unsur 9 dikali dengan 25. Target kepuasan pelanggan nasional sebesar lebih dari atau sampai dengan 76,61. Kriteria untuk pelayanan bisa dilihat sebagai berikut. Unsur pertama mengenai kesesuaian persyaratan, di mana 73 responden menjawab C yaitu sesuai, dan 1 orang responden ada yang menjawab kurang sesuai. Sisanya sangat sesuai. Next. Kesesuaian dan kewajaran biaya, 54 responden menjawab dengan D yaitu gratis. Next. Pelayanan, 77 responden menjawab dengan sesuai, dan 1 orang responden menjawab kurang sesuai. Sisanya sangat sesuai. 75 responden menjawab dengan kompeten. Sisanya sangat kompeten. Tujuan dilakukannya survei kepuasan pelanggan yaitu untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kalau biasanya itu hanya PTM, dan insya Allah di tahun ini akan kita laksanakan MCU. Kita mulai dari bulan Februari juga, insya Allah seluruh karyawan Puskesmas Tanjung Enim ini harus di MCU. Kita mulai mungkin nanti dari pimpinan dulu ya, dari TU dilanjutkan ke bawahnya lagi. Kita rencanakan setiap bulannya itu 20 orang. Dan kita rencanakan juga harinya itu hari Selasa dan Kamis. Ya, ini tim survei kebutuhan masyarakat kita ya, ada perubahan. Yang dulunya ada 9 orang, sekarang 10. Ya, salah satunya saya sendiri, Ibu Pujiati, bagian dari juga Ketua UKM. Ada Ibu Renti, Ibu Destriana, Ibu Eti Soeharti, Ibu Resi, Ibu Eva Susila, dan Ibu Renita, dan Ibu Purwayani. Di sini setiap bulannya membuat laporan. Ya. Yang kedua yaitu permohonan komitmen kadar Jemari. Yang ketiga yaitu permohonan vaksinasi COVID-19 usia 6-11 tahun. Yang keempat yaitu permohonan vaksinasi COVID-19 untuk terhadap yang pasien booster itu di pelayanan publik ya. Nah, di sini tentang permohonan pembentukan posyandu lansia yang di wilayah Dusun Tanjung sampai sekarang masih belum adanya terrealisasi, di mana masih belum adanya pendataan sasaran yang dilakukan dari kader, terus belum adanya kesepakatan, dan monitoring kita akan kembali di bulan Februari 2022.
Komitmen Kadar Jemari ini berdasarkan masalahnya itu tentang penandatanganan komitmen bersama Kadar Jemari di SD Negeri 16 Lawang Kidul ya. Ini berdasarkan surat masuk, sebenarnya bukan jadi masalah sih, sebenarnya ini tindak lanjut dari kegiatan dari Ibu Ketua Tim Mutu kita yang di bulan September 2021, di mana sudah dilaksanakannya pembentukan Kadar Jemari untuk siswa SD di SD 16 di Lawang Kidul. Di sini hanya untuk istilah kata itu apa ya? Peresmian dari adanya kerjasama antar lintas sektor dengan pihak sekolah sehingga terbentuknya Kadar Jemari ini di SD Negeri 16 Lawang Kidul. Itu sudah dilaksanakan di tanggal 13 Januari 2022 di SD Negeri 16 Lawang Kidul. Ada yang tidak terencana, yang reguler seperti saya bacakan tadi. Kalau sebelumnya itu reguler itu kita lakukan tiap triwulan. Ini sengaja kita ubah sebagaimana yang kita paparkan tadi, biar kegiatan audit itu berlangsung secara kontinu. Jadi seandainya dalam 1 bulan itu tidak kita temukan kasus audit yang tidak terencana, yang kita harapkan tidak terjadi, itu dapat kita lakukan terus audit internal agar sistematis. Sementara kalau yang tidak terencana, ya sewaktu-waktu sesuai dengan bulan terjadi tes tersebut. PP nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat, kemudian PP nomor 24 tahun 1976 cuti PNS, dan ada lagi Perda BKN nomor 24 tahun 2017 tentang cuti PNS 3. Tanggal audit yang dilakukan itu pada tanggal 20 Januari 2022. Masalah yang diaudit kenaikan pangkat, jadi berkala, satya rencana, pembagian jadwal screening, cuti izin sakit, dan petugas apel dan pengalaman tadi. Jadi yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini adalah mengenai rapat internal sudah kami lakukan, kemudian ada draft SK Tim PPI tahun 2022 dan lampiran tugas, KAK, kemudian SOP dan pengelolaan limbah. Ini pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sudah dilakukan rapat internal yang membicarakan mengenai penetapan rencana kegiatan PPI pada 1 tahun ke depan, kemudian penetapan penanggung jawab kegiatan, penentuan jadwal kegiatan, serta sosialisasi dan pelatihan pengisian web aplikasi mutu yang dimana PPI itu masuk ke 2 indikator di indikator nasional mutu. Ini adalah satu, membentuk tim PPI dengan suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan upaya PPI. Yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan. Penting Pak ya. Yang keempat adalah menentukan kebijakan PPI. Yang kelima mengadakan evaluasi kebijakan PPI berdasarkan saran tim PPI. Yang keenam, dapat menutup suatu unit pelayanan atau instalasi yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari tim PPI. Tidak ada ruangan khusus pemeriksaan spesimen infeksius. Analisa masalahnya adalah pemeriksaan spesimen penyakit menular dan tidak perlu dilakukan dalam satu ruang sehingga resiko penularan infeksi tinggi untuk petugas. Pembacaan masalahnya adalah pengadaan ruang lab tambahan atau dari petugas lab ini merekomendasikan untuk diadakan namanya laminar airflow cabinet. Rencana tindak lanjutnya adalah pengadaan ruangan atau pengadaan laminar airflow cabinet, dan hal ini belum dilakukan, belum akan diajukan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan barang lab yang berantakan. Analisa masalahnya, penyimpanan barang lab terlihat berantakan sehingga resiko infeksi meningkat. Lalu pemecahan masalahnya dan pengadaan penutup atau dibuatkan lemari di bawah meja lab. Rencana tindak lanjutnya adalah pengajuan pembuatan lemari penyimpanan di bawah meja lab. Keterangannya belum dilakukan. Jadi di manajemen yang ini sudah, jadi minta tolong nanti ya di manajemen kalau diperbaiki KAK-nya ya, SOP. Jadi SOP di manajemen itu banyak sekali ya. Waktu kita reakreditasi pertama kemarin, survei dari SOP, misalnya termasuk menerima tamu pun harus ada ya. SOP misalnya mengirim berkas, laporan, usulan pangkat dan sebagainya. Nah itu
dimasukkan dalam suatu folder. Kalau ada yang perlu diperbaiki, yang tidak diperbaiki. Ini maksudnya saya ngomong SOP sekalian untuk yang lain ya. Kalau yang lain juga ada SOP, mohon direvisi sekalian. Jadi KAK SOP-nya di sini belum terlihat. Langsung pemaparan tetapi bingung antara paparan rencana kegiatan atau hasil. Bukan, cuma mungkin Bu tambahan sedikit ya. Kita punya indikator prioritas puskesmas. Kalau kayak UKP ada untuk apa tadi puskesmas, yang puskesmasnya yaitu dan apa rekam medik ya, nggak salah ya, kita ambil rekam medik ya satu ya. Sasaran pendaftaran dan rekam medik. Kemudian kalau dari UKM Bu, kita ada punya IFA dan imunisasi ya sebagai tindak lanjut dari dua itu tadi, dari baik dari UKP maupun PMKP maupun dari UKM karena pencapaian yang tidak dilakukan di tahun. Mohon kiranya untuk di tim manajemen harus ada satu yang jadi prioritas yang harus bisa diselesaikan di tahun 2022 ini Bu. Kegiatan tersebut ada masalah, mohon dibuat siklus PDCA-nya. Karena yang kita harapkan adalah di tim mutu ini adalah berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada itu terkait karena ini adalah mutu. Jadi harus ada upaya untuk penyelesaian masalah. Jadi misal saya ambil contoh tadi kalau nggak salah di survei mana ya? Nah survei ya Febri ya. Nah mungkin untuk yang bulan depan tolong dipaparkan karena terkait mesinnya mungkin sudah diperbaiki Pak ya. Sudah ada nama poli. Jadi ditulis itu poli mana. Jadi untuk ketidakpuasan itu mohon diperinci lagi ya. Tidak puasnya karena apa? Kemudian buatlah siklus PDCA-nya. Karena tidak terbatas cuma kalau sekadar memaparkan puas 6 tidak puas, upaya perbaikan mutunya di mana? Nggak terjadi perbaikan mutunya karena kita nggak tahu gitu ya. Nah ini yang akan jadi saya sampaikan nanti waktu atau kepala puskes sampaikan pada waktu nanti di login di mana seluruh teman-teman kita yang di pelayanan ini. Nggak masalah, misalnya poli A dapat teguran bulan ini lagi dari pasien, bulan B bulan ini lagi, yang namanya berproses. Seperti kemarin, tidak semuanya yang dikeluhkan pelanggan itu adalah kesalahan kita. Ajukan kemarin bahkan kita sudah panggil, tapi karena di situ perlu penambahan daya. Nah untuk penambahan daya ini begitu ada dananya boleh dipakai Pak Doni ya. Ya sebegitu dananya bisa dipakai kita, karena sistem pendanaan sekarang memang harus ada sistem belanjanya sesuai dengan mata pasalnya bulan berapa. Jadi begitu kita dapat untuk mempergunakan dananya sesegera mungkin kita laksanakan, itu satu.